Sejak kapan Ibu pindah ke Saguling? 2021. 2021 bulannya? Saya lupa. Cepat sekali saudara mengatakan lupa. Ini pertanyaan saya pelan-pelan loh, bukan ngejar saudara loh. Lanjutan sidang kasus penembakan Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Eliezer atau Baradae. Sidang dengan mengagendakan keterangan saksi-saksi terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa penuntut umum menghadirkan 12 orang saksi yaitu ajudan, pembantu rumah tangga dan juga security Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Salah satu saksi yaitu asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, yang bernama Susi, memberikan kesaksiannya. Susi, yang dianggap sebagai saksi yang banyak mengetahui kejadian, baik di rumah pribadi Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling maupun yang ada di Magelang. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso, awalnya bertanya ke Susi, soal isi BAP yang menyatakan kalau Yosua mengangkat Putri dari sofa, sebelum akhirnya dilarang Kuat Makruf, pada tanggal 4 Juli tahun 2022, di ruang keluarga rumah Magelang. Jalannya sidang dengan mendengarkan keterangan saksi bernama Susi ini, sempat membuat geram hakim, bahkan hakim berulang meminta kepada Susi agar berkata jujur. Tidak hanya itu, hakim juga mengancam Susi, akan memerintahkan jaksa penuntut umum, agar memproses Susi jika terus-menerus memberikan keterangan tidak benar. Tidak cukup sampai di situ, hakim juga meminta Susi dipisahkan dengan saksi-saksi lainnya. Keterangan saksi Susi ini, menjadi titik lemah yang terus dieksploitasi hakim, untuk mencari kebenaran dari kasus kematian Brigadir Yosua. Menyadari banyaknya hal yang ditutupi, Susi menjadi jalan untuk mengetahui akar masalah, sehingga Ferdi Sambo tega menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Walaupun membuat geram hakim, jaksa dan juga pihak terdakwa Barada Eliezer. Keterangan saksi Susi, yang awalnya memberatkan terdakwa Baradae, justru berbalik menguak fakta-fakta yang selama ini ditutup-tutupi. Fakta pertama, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah lama tidak satu rumah. Hakim yang menggali keterangan kepada saksi Susi, menanyakan secara tidak langsung tentang hubungan antara Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Hakim pertama menanyakan, kapan Putri Chandrawati pindah rumah dari Jalan Bangka ke rumah Jalan Saguling, kemudian Susi menjawab, setelah Lebaran tahun 2021, kemudian hakim mempertegas, bahwa berarti sudah sekitar 1 tahun Putri Chandrawati pindah dan tinggal di rumah Jalan Saguling. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itulah mempertegas bahwa Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo hubungannya sudah tidak harmonis sejak lama. Hal itu juga dipertegas oleh kesaksian atau sanggahan Baradae ketika menanggapi keterangan Susi. Dalam sanggahannya, Baradae menyatakan bahwa Ferdi Sambo hanya ada di rumah Jalan Saguling ketika di akhir pekan saja. Keterangan Baradae juga sesuai dengan keterangan adik Brigadir Yosua ketika memberikan keterangan beberapa hari sebelumnya. Adik Brigadir Yosua yang bernama Reza memberikan keterangan bahwa dirinya sering mampir ke rumah Putri Chandrawati di Jalan Saguling, di mana kakaknya Brigadir Yosua bekerja sebagai ajudan di situ. Namun dari sekian kali kunjungan ke rumah Jalan Saguling, Reza tidak pernah bertemu dengan Ferdi Sambo, Reza hanya bertemu dengan Putri Chandrawati. Fakta kedua, anak keempat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bukan anak kandung. Hakim pada mulanya menanyakan kepada Susi, berapa anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian Susi menjawab, ada 4. Kemudian hakim bertanya kembali kepada Susi, siapa saja nama keempat anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian Susi menyebutkan satu persatu anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dari keempat anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Susi selalu menyebut Sambo di belakang nama anak-anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, namun tidak untuk anak keempat yang bernama Arka. Kemudian hakim menanyakan lahir dari perut siapa anak tersebut. Susi tampak ragu-ragu dan tidak langsung menjawab, kemudian Susi menjawab lahir dari ibu Putri. Hakim kemudian kembali menanyakan, benarkah anak tersebut lahir dari ibu Putri? Kembali Susi juga ragu-ragu untuk menjawab, hingga kemudian hakim mengulangi pertanyaan tersebut, kemudian Susi menjawab, Ibu Putri.
Hakim kemudian mengingatkan kembali kepada Susi, agar tidak berbohong. Hakim mengingatkan bahwa keterangannya akan di-cross-check dengan saksi lainnya. Kemudian hakim menghadirkan saksi lainnya untuk memberikan keterangan. Saksi berikutnya adalah Ajudan Ferdi Sambo, Daden Miftahul Haq. Daden yang menjadi saksi berikutnya, kemudian dikonfirmasi oleh hakim tentang anak Ferdi Sambo yang bernama Arka. Apakah anak kandung Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati? Daden menjawab bahwa anak keempat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati adalah anak hasil adopsi. Mendapati keterangan yang berbeda dengan keterangan Susi tersebut, kemudian hakim mengkonfrontir kesaksian tersebut. Kemudian saksi Susi membenarkan bahwa Arka atau anak keempat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati adalah anak hasil adopsi. Kemudian Susi mencabut kesaksian sebelumnya yang menyebutkan Arka lahir dari Putri Chandrawati. Keterangan-keterangan saksi-saksi menegaskan bahwa kecurigaan yang selama ini muncul akhirnya terjawab dalam fakta persidangan. Namun hingga kini, apakah motif Ferdi Sambo tega membunuh Brigadir Yosua masih belum terjawab. Namun setidaknya dari fakta-fakta di persidangan, tuduhan pelecehan seksual yang terus digaungkan oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mulai menemukan kelemahan-kelemahan dari tuduhan tersebut. Keterangan saksi-saksi yang tidak selaras dengan tuduhan pelecehan seksual semakin nyata. Narasi yang sudah dibungkus sedemikian rapi oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati maupun timnya, tuduhan pelecehan seksual hanyalah karangan belaka. Hakim melalui titik lemah, terutama saksi yang berlatar belakang seperti Susi, terus akan digali keterangannya. Hal ini kemudian hakim meminta jaksa penuntut umum agar selalu menghadirkan saksi Susi untuk dimintai keterangan kembali sebagai pendalaman atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua tersebut. Hal ini mungkin menjadi hal yang tidak disadari oleh pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati beserta timnya. Saksi Susi yang tampak sudah di-briefing ketika menghadapi dirinya sebagai saksi dalam persidangan. Dengan kejelian dan kecerdasan hakim, sehingga saksi Susi, yang tadinya diharapkan mampu menutupi kejadian sebenarnya, malah terus terjebak oleh pernyataannya sendiri. Itulah sedikit fakta-fakta yang kembali terungkap dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda semua. Tidak lupa nyalakan loncengnya, agar Anda selalu mendapat informasi terbaru dari Fajar Populer. Terima kasih.